Tokped lah atau Lazada lah gitu ya. Nah, itu bisa di halo? Iya, kedengaran masih, Dok. Mendengarkan ya? Ini hilang di saya ininya karena direkam kali ya? Direkam ke cloud ya, Pak? Bukan, Pak. Di lokal. Oh ya, oke ya. Nah, jadi eh, nanti ini bisa dipakai untuk eh, passive income. Kalau umpamanya nanti, oh saya nggak punya usaha, Dokter Nirwan gitu ya, saya tidak punya ini, itu juga website yang kita bagi-bagikan ini, itu bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan passive income. Nah, saya mengenal digital ini mulai akhir Februari, ya Februari, Maret, April, Mei, Juni, baru 4 bulan nih. 4 bulan ini berapa nih? Ada yang belum saya masukkan ini. Kalau kita berpikir awal ya, ini susah gitu ya, ini mahal gitu ya, pasti bingung ini. Ini semuanya dikerjakan Dokter Nirwan ini. Saya jawab, semuanya ini saya kerjakan. Semuanya saya kerjakan, saya kelola sendiri, dan saya masih kurang ini. Nah, saya merasa ini masih kurang. Dan eh, untuk tahap awal mungkin ya mulai dari yang malam ini dikelola, nanti lama-lama, oh ternyata meningkat kebutuhannya, nambah gitu ya, nambah. Nah, jadi nanti ini semua itu adalah aset digital. Aset digital ini akan beberapa waktu ke depan itu akan akan menjadikan income tambahan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi udah sampaikan oleh Mbak Silvi ya, CV saya gitu ya. Nah, ini fakta ya, fakta yang harus kita lihat. Pertama adalah jumlah pengguna internet di Indonesia itu ya di data Januari tahun 2023 tahun lalu, dan tahun ini pasti akan meningkat gitu ya, pasti meningkat. Itu kan trennya meningkat terus tuh. Nah, data terakhir tahun 2023 itu 213 juta orang Indonesia ini itu pengguna internet. Artinya apa? Dari anak kecil pun sebetulnya udah mengguna internet. Kalau dulu ya kita eh, era zaman saya kecil-kecil ya, itu ada namanya bahasa ibu. Begitu yang nama bahasa ibu itu mulai dari kecil kita didendang-dendangkan gitu ya, kita ini terus nanti berkembanglah bahasa, kita ngomong dengan bahasa ibu kita. Nah, sekarang banyak kasus anak-anak itu bahasa ibunya jadi beda. Karena dari kecil sudah dengarkan YouTube, dengarkan ini film semacam bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris apa? Dia berkembang jadi bahasa ibu itu bahasa Inggris. Banyak kasus anak-anak itu eh, ibunya bingung, ini kok nggak bisa ngomong, nggak bisa, udah waktu nggak bisa ngomong. Ternyata dia berkembangnya dengan bahasa Inggris karena bahasa ibunya bahasa Inggris. Wong dia dari kecil didendangkan dengan HP ya, HP didekatkan, YouTube, kemudian lagu ini eh, Baby Shark gitu ya. Nah, jadi dia bahasa Inggris tuh, bahasa Inggris sampai ibunya bingung. Ini kok anak saya banyak kasus. Anak teman saya juga itu ternyata udah di terapi sama tumbuh kembang ya, dokter anak tumbuh kembang, baru di apa salah satu terapinya HP-nya diinin dulu gitu ya. Karena bahasa ibunya jadi beda, bukan bahasa ibunya yang didengar, ibunya sibuk apa macam, anaknya dicecoki dengan HP. Artinya apa? 213 pengguna internet itu masuk data itu, masuk anak-anak yang umur 1 minggu, 1 bulan, ini semuanya udah di apa namanya, udah dengar di internet ke telinganya. Nah, kemudian ini nih, ini data yang sebetulnya harus kita cermati. Transaksi e-commerce itu tahun 2023 itu 453,75 triliun. Ini artinya apa? Ini artinya di HP bapak-bapak ibu-ibu itu, di HP bapak ibu ini, yang ini semua itu ada digital ya, yang semua bapak ibu daftar pakai WhatsApp macam itu adalah digital.
Dan di HP Bapak Ibu itu beredarlah uang 453,75 triliun. Itu bukan uang yang sedikit ya. Pertanyaannya, apakah uang angka-angka segini itu cuma mau kita lihat-lihat saja nih, kita lihat di marketplace, di akun media sosial, di segala macam gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita hanya memanfaatkan HP kita ini, hanya untuk dipakai-pakai saja, di scroll-scroll, tiap habis kota kita beli, nonton YouTube habis kota beli. Padahal ada uang yang beredar di sini yang harusnya kita juga kecipratan, uangnya lewat di HP kita kok, masa tidak sedikit pun dia mampir ke HP kita. Nah, sekarang dengan era digital seperti ini, nanti bisa dipakai untuk informasi gitu ya. Jadi nanti digital itu sosial media, kemudian juga pengguna internet ya. Tadi sudah disampaikan bahwa 213 juta orang Indonesia menggunakan internet, dan 97% pengguna internet itu adalah memakai masih dia memanfaatkan Google. Nah, sampai kita-kita ini kan ngomong Google tuh apa-apa tanya Mbah Google dong. Itu artinya apa? Artinya dalam keseharian kita itu kita pasti memanfaatkan Google. Nah, mulai nanti kita belajar mengolah web, kemudian nanti mulailah isinya itu semua nanti yang mini web kita ini, itu semua aset digital kita bisa dimasukkan jadi satu. Tadi kita lihat itu videonya Dr. Gigi Juni ya, videonya Dr. Gigi Juni, yang website mini yang akan kita bagikan itu semua ada di sana. WhatsApp, kalau kita pencet tombolnya, dia langsung ke WhatsApp kita. Kemudian Facebook, kalau kita pencet tombol Facebooknya langsung ke akun Facebook kita. Kalau kita pencet IG, dia langsung ke IG kita. Dan itu bisa ditambah yang lain. Kalau kita sudah punya website, punya apa semacam, bisa kita tambah. Itu namanya adalah tempat kumpulan semua aset digital kita bisa dikumpulkan di satu tempat. Kalau dulu kan kita kalau ada kenalan ini, kasih kartu nama ya kan, kasih kartu nama, ini kartu nama saya. Nih, di era digital kita pakai namanya kartu digital. Nama kita ada di sana, orang mau menghubungi kita langsung tinggal pencet di situ. Orang mau melihat profil kita di media sosial tinggal dia pencet gitu ya. Dan potensi yang akan kita dapat juga adalah dari 453,75 triliun ini kita bisa memanfaatkan web kita untuk juga kecepatan dari uang yang beredar ini di internet, dan tentunya itu adalah di HP Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh pembicara kita nanti itu ya, bagaimana nanti web mini ini BioLink itu tempat aset digital. Kemudian bedanya juga dengan yang lain itu dia bisa istilahnya itu dioptimasi. Bisa kita latih juga, dia akan muncul di halaman Google. Jadi begitu orang mencari ini Nirwan Satria, nah dia keluar tuh ya di Google. Kemudian Dr. Gigi Juni Ratnawati keluar, Rio Renaldi keluar, kemudian Tita Fauzi keluar. Nah ini apa? Ini kalau tidak kita optimasi, dia nggak keluar dia nggak otomatis keluar di Google itu. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan nanti akan disampaikan oleh pemateri khusus itu Pak Rio. Itu nanti kartu digital Bapak Ibu sekalian itu yang sudah punya yang sudah Bapak isi gitu ya, dia akan muncul di Google. Nanti dioptimasi. Umpamanya saya buat buku nih, saya buat buku, kemudian saya tulis di web saya ini, kemudian saya lakukan optimasi. Nanti begitu orang nyari buku tips dan trik sehat sama Bahaji, dicari orang di Google, muncul di halaman pertama itu adalah, oh ini buku Dr. Nirwan gitu. Nah, kalau ada datanya 60% orang mencari di Google itu masih di halaman pertama, halaman kedua dia untuk dia mengklik atau mengunjungi halaman berdasarkan Google. Jadi dia nggak langsung ini ya, karena orang nggak akan mau ngapal itu. Umpamanya saya nih punya website Nirwan Satria digital cars bisa ID gitu ya, orang nggak akan hafal itu. Tapi orang di Google tanya Mbah Google gitu ya, umpamanya buku tip, atau umpamanya ini ada teman saya nih
Arnaf sana ya punya produk rendang, tulis itu rendang nih nanti keluar. Nah keluar ya, dan itu namanya adalah optimasi Google. Begitu nanti dia sudah muncul di halaman pertama Google, kegiatan kita atau nanti pemain ada tadi juga disampaikan ada yang Bapak Ibu profesinya guru gitu ya. Itu nanti kegiatan-kegiatan ibu Bapak bisa dimuat di web Biolink ini. Dan ini diulang lagi adalah bisa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini contohnya yang nanti di ini. Tinggal klik ya, WhatsApp, chat, pencet tombolnya, muncul. Kemudian Facebook, dipencet langsung dia muncul. Dan ini nanti Bapak Ibu sekalian juga akan punya ini. Dan Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan itu adalah nggak ada yang susah itu. Jangan lagi mengatakan bahwa saya saya adalah orang gaptek. Saya adalah nggak mau saya ini. Kenapa? Karena mahal. Saya nggak mau ini mahal. Terus saya nggak ini juga susah nih repot semacam. Pokoknya yang ada di otak itu susah, sulit, repot, mahal. Sementara uang terus beredar gitu ya di HP kita. Tiap bulan kita bayar kuota, beli ini. Nah, mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama kumpul di malam minggu ini, kita buktikan bahwa digital itu tidak susah, tidak rumit, tapi digital itu adalah mudah, tidak menyebabkan susah, tidak ini, tapi adalah menyenangkan, murah, tidak mahal. Buktinya Bapak Ibu kita tidak tarik bayaran ya. Kalau kita mahal, nggak mungkin dong kita bagi-bagi juga sama Bapak Ibu gitu ya. Murah dan menyenangkan gitu ya. Ya menyenangkan lah, kita ada ininya, tinggal kita klik, senang dan muncul itu. Ini nanti kalau dibilang susah ini nanti kita dengar ya testimoni ibu-ibu ini, mak-mak lah kita ngomong dikit kalau kita gurau-gurau di grup ya, mak-mak super ini, makhluk paling kuat di bumi di planet ini, itu mereka semua itu ngelola bukan satu web lagi, masing-masing udah banyak web juga. Nah, artinya apa? Itu membuktikan bahwa itu tidak susah dan itu juga tidak mahal. Mungkin demikian Mbak Selvi, nanti kita bisa bisa diskusi atau apa, tapi sebaiknya kita ini dulu ya. Kita dengarlah testimoni dari ibu-ibu ini yang sudah malang melintang juga ini di dunia digital ini. Terus nanti baru Pak Rio memandu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengelola webnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya serahkan kembali ke Mbak Silvi. Sekarang Mbak. Oke, terima kasih Pak Dr. Nirwan atas pencerahannya, mindset-nya. Nah, untuk materi utama, kita boleh mendengarnya saya gaptek, tapi kok bisa masuk dalam dunia digital dan bahkan menghasilkan cuan. Kita dengarkan sedikit pengalaman atau sharing dari kita, mulai dari Bu Dr. Juni ya, Dr. Gigi Juni ya. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Dokter, silakan. Masih di mute ya Ibu suaranya. Oh ya, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir malam ini ya. Ya, perkenalkan saya Ibu Yuni Ratnawati. Profesi saya sebagai seorang dokter gigi. Saya mempunyai klinik pribadi ya, klinik mandiri, lokasinya di Depok. Aktivitas sehari-hari saya praktek dari Senin sampai dengan Sabtu, pagi dan sore. Jadi lumayan cukup padat ya, karena waktu senggang saya biasanya selepas Isya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih saya yang dokter gigi tertarik dengan dunia digital marketing? Karena terus terang itu
di luar bayangan saya juga, karena terus terang saya gaptek ya dulu ya. Cuman kenapa saya tertarik? Saya sebetulnya orangnya kepo terhadap sesuatu yang baru. Saya waktu itu lihat di medsosnya Pak Dr. Nirman, berseliweran tuh tentang dunia digital marketing. Akhirnya saya tanya beliau itu apa, kemudian diajak untuk ikut Zoom. Kebetulan saat itu Zoom-nya topiknya itu mengenai peluang membangun bisnis masa depan yang berhubungan dengan digital. Saat itu saya berpikir, wah ini topiknya lumayan berat ya untuk seorang emak-emak seperti saya gitu loh. Tapi saya penasaran apa sih, karena pada saat itu saya juga lagi mencari bisnis ya, tentu ininya pasti kecuan ya, nggak bisa dimunafikan lah, pasti kita perlu passive income. Kalau saya pribadi ya, karena kita mencari sesuatu pasti harus ada tujuannya, nggak hanya buang-buang waktu gitu loh. Jadi saya lihat dulu, saya masuk ke Zoom-nya, saya rasa kok nggak sulit ya gitu loh, karena kita dalam satu komunitas yang saling mensupport. Nah saya mulai gabung itu Februari, akhir Februari atau bisa dibilang awal Maret ya. Di situ saya harus harus meluangkan waktu otomatis untuk belajar, karena ini adalah dunia baru untuk saya dan harus berkomitmen, niatnya harus kuat. Jadi nggak boleh separuh-separuh karena nanti wasting time aja gitu loh ya. Terus kita harus punya tujuan. Apa sih kita mau ngapain gitu loh? Kok mau ikut ini untuk apa gitu? Kalau tujuannya nggak jelas, ya mending menurut saya nggak usah gitu ya, karena nanti hanya membuang waktu saja. Jadi kalau kita sudah punya bayangan, saya mau apa nih? Oh, saya mau cari bisnis yang bisa untuk jangka panjang. Karena di sini adalah kita mempunyai sebuah, anggaplah kita punya sebuah website, anggap itu toko digital, dan itu akan tetap semakin kuat walaupun udah sampai kapan gitu ya, karena kan selalu ada, asal kita rawat ya. Sama lah kalau kita punya toko nggak kita rawat ya pasti mati, sama aja. Kalau cuman di sini kita nggak perlu sewa tanah, nggak perlu bangun toko mahal gitu loh. Jadi otomatis budget untuk kita memiliki sebuah bisnis itu sangat-sangat minim dibandingkan kalau kita punya toko yang fisiknya nyata gitu ya. Nah di sini saya belajar bagaimana sih cara membuat website, karena sebetulnya saya juga nggak kebayang website itu gimana sih, kok bisa ya orang punya produk di website, gimana sih cara ngisi produknya, apa gitu ya, banyak pertanyaan. Pasti kalau misalnya yang gaptek pasti juga akan seperti saya bertanya itu gimana cara bisa bikin landing page, gimana bisa punya website, gimana kita bisa sebagai digital marketing ya, karena saya nggak punya produk saya adalah klinik gigi saya, dan saya bisa mempromosikan klinik gigi saya di Google, karena sebetulnya ada WA yang masuk nanya, menawarkan, dok mau nggak kami promosikan klinik dokter untuk masuk di halaman Google. Saya hanya tersenyum karena saya sudah bisa. Jadi saya tidak perlu bantuan dari pihak lain ya, karena saya sudah belajar gitu loh. Nah, tapi saya tidak cukup puas dengan hanya satu produk. Saya bisa membantu keluarga saya, misalnya ponakan saya punya bisnis di bidang ban ataupun velg ya, atau misalnya kayak teman saya mungkin ada di sini ya, Arna Fauzana, beliau mempunyai produk UMKM seperti rendang, minyak ikan gabus, itu kita bantu untuk dipromosikan. Atau saya bisa bantu produk-produk dari saudara atau tetangga kita untuk kita promosikan di Google gitu. Jadi saya punya beberapa website, mungkin ada sekitar 5 atau 6 ya. Ini ada salah satunya. Di sini saya dulu nggak kebayang ya bisa ngisi begitu banyak produk di sini. Jadi di sini saya kerjasama dengan beberapa vendor. Itu saya yang milih. Saya sukanya apa sih, atau orang biasanya saat ini minatnya apa. Jadi saya juga mencari potensi atau peluang bisnis apa yang mau saya jalani. Contohnya rumah kayu. Alhamdulillah saya sudah dapat lead dan insya Allah mohon doanya mungkin akan dibuat 10 cottage di Dieng.
Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana mencari peluang bisnis untuk jangka panjang. Saya yang baru belajar aja, alhamdulillah sudah bisa masuk di halaman Google tuh amazing menurut saya ya. Karena kita bersaing di sekitar, kalau kita mencari di Google itu kan ada persaingan, misalnya website saya itu bisa di halaman pertama, itu sudah suatu, menurut saya itu sudah suatu prestasi bagi diri saya sendiri yang gaptek gitu loh. Ya, jadi saya bisa mempromosikan rumah kayu atau banyak lead masuk juga untuk Pomigor. Pomigor itu minyak goreng, Pertamini, motor listrik, banyak, alhamdulillah banyak lead yang masuk gitu ya. Dan itu suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri gitu loh. Oh ternyata saya mampu kok walaupun saya gaptek gitu ya. Dan mungkin istilah gaptek itu akhirnya saya harus hilangkan dari diri saya sendiri. Ternyata saya tidak gaptek. Kalau kita niatnya kuat, punya mau meluangkan waktu dan mau keluar dari zona nyaman untuk sukses ke depan ya, untuk melangkah ke depan, insya Allah itu bisa. Jadi saya yang usianya sudah ya lumayan matang ya, apalagi untuk yang muda-muda pasti bisa. Jadi menurut saya di era zaman sekarang ini kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kita juga harus melek digital, ya. Mau tua mau muda harus melek digital. Kalau nggak kita akan tertinggal, jauh tertinggal. Di sini saya juga punya web ya untuk anak saya, Young Generation. Itu baru saya kasih ke anak saya kemarin. Mungkin, nah ini baru saya isi ya untuk anak saya. Baru berapa hari yang lalu itu saya isi. Jadi karena udah masuk masa libur, saya ajarkan anak saya untuk mengoptimasi webnya dia. Bagaimana cara upload produk, bagaimana cara optimasi webnya agar tampil di Google. Nanti jika ada lead masuk dan closing, itu hasilnya income-nya untuk dia, masuk ke rekening tabungan dia. Jadi otomatis dia sudah punya tabungan jangka panjang dan dia sudah punya penghasilan untuk jangka panjang asal webnya dia rawat. Mungkin sedikit ya sharing saya seperti ini. Yang intinya adalah kalau kita sudah niat sesuatu untuk melangkah ke depan, jangan mundur lagi ke belakang. Tantangan itu pasti ada. Jadi nggak mungkin semudah yang oh ini gampang kok, gampang. Yang penting kita niatnya kuat, meluangkan waktu, mau untuk keluar dari zona nyaman. Dan tidak sesulit yang dibayangkan untuk bisa membuat website seperti ini. Sama sekali tidak sulit. Buktinya saya aja bisa gitu loh. Orang yang biasanya kalau mau Zoom aja saya akan teriak ke anak saya, Kak, mau Zoom. Terus dan alhamdulillah saya dapat komunitas yang sangat-sangat positif, yang saling mensupport, sehingga jaringan yang kuat, karena kita otomatis ada ide untuk mencari peluang bisnis yang sebelumnya mungkin sama sekali saya nggak bayangkan gitu loh, karena saya kan hanya sekeliling saya adalah pasien ya kan, sesama teman sejawat. Jadi ketika kita berkumpul dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, dan kita sering sharing, disitulah akan tercetus berbagai macam peluang bisnis yang akhirnya insya Allah akan bisa kita wujudkan dan bisa menjadi passive income untuk masa yang akan datang. Saya kira begitu Bu Silvi. Terima kasih, semoga bisa menjadi sedikit sharing pengalaman saya, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Juni. Dan yang perlu diingat teman-teman, ini semua yang dilakukan Bu Juni adalah organik, bukannya berbayar. Gitu. Jadi tidak berbayar. Gitu. Nah, satu lagi ya, ini supaya membuktikan bahwa emak-emak aja bisa mulai menghasilkan di dunia digital. Kita dengarkan sedikit testimoni ya, singkat saja sebelum kita masuk materi utama dari Bu Tita. Bu Tita ini seorang accountant. Nah, Bu Tita, waktu dan tempat kami persilahkan, Bu.
Terima kasih Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Tita. Seperti Mbak Silvi bilang tadi, saya seorang akuntan dan saya ibu dari 3 anak. Saya hanya akan sharing perjalanan digital marketing saya. Saya sebagai akuntan ini memiliki tim yang menyediakan jasa pembukuan dan perpajakan. Klien yang saya dapat itu dari teman-teman, dari saudara, dari tetangga, gitu. Baru dapat referensi dari mereka yang sudah memakai jasa kami. Saya sebetulnya sudah lama menyadari bahwa makin banyak orang tuh mencari produk dan jasa tuh melalui internet. Jadi saya tahu saya harus memperkenalkan jasa saya itu di internet gitu. Keinginannya tuh udah lama. Tapi saya punya kendala-kendala. Yang pertama waktu. Karena saya selalu merasa tidak ada waktu karena kesibukan pekerjaan. Jadi ada klien yang masih harus saya handle sendiri gitu. Jadi saya tersita waktunya di situ. Lalu juga saya tidak punya keahlian untuk membuat website itu harus ada mengisi konten, membuat artikel dengan kaidah-kaidah tertentu, ada aturan-aturannya seperti misalnya berapa kata, lalu tidak boleh ada yang sama kata-katanya seperti itu. Saya pernah coba dan saya quit gitu. Terus juga mahal, websitenya mahal, juga kita harus kalau misalnya kita tidak bisa lakukan sendiri, kita harus membayar orang lain seperti itu. Jadi untuk waktu yang lama website saya tuh terkatung-katung. Jadi saya setiap tahun selalu perpanjang hosting dan domain. Kalau di dunia internet itu kan hosting itu seperti rumah ya, seperti rumah, sementara domain itu alamat. Jadi saya tuh udah punya rumah, udah punya alamat, tapi nggak pernah diisi gitu, nggak pernah dibangun untuk nyaman untuk ditinggali seperti itu. Jadi itu seperti saya lupakan, biarpun tiap tahun saya perpanjang. Lalu di awal Januari tahun ini saya mengikuti kelas gitu Zoom seperti ini, itu saya mendapatkan mindset baru mengenai digital marketing dan website ya. Jadi ternyata di situ saya mendapatkan bahwa semua orang tuh bisa asalkan mau dan belajar konsisten seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk mulai memiliki atau mengurus website saya yang pertama itu. Mentor kami itu mengatakan bahwa kalau melalui website itu memang tidak seperti di sosial media TikTok itu langsung yang instan ya, ada orang kita jual skincare langsung ada yang beli saat itu gitu. Tapi kalau kita memasukkan jasa atau produk kita itu melalui website itu baru akan ada hasilnya itu 3-4 bulan katanya seperti itu. Saya lakukan saja seperti itu, ternyata di 2,5 bulan setelah saya mulai merasakan hasilnya. Jadi ada tiba-tiba klien datang ke kantor yang kebetulan rumah saya itu datang dengan data minta diurus pembukuan dan pajaknya seperti itu. Saya agak amazed juga karena selama ini kan saya hanya dari orang-orang yang saya kenal atau temannya teman seperti itu. Kalau ini benar-benar orang asing yang datang membawa datanya dan minta diurus. Nah, sesudah itu juga ada klien lagi hanya melalui telepon dan juga mempercayakan pembukuan dan pajaknya kepada kami dan ada beberapa lead seperti itu. Jadi saya jadi semangat gitu. Oh, ini ternyata ada hasilnya. Ini website saya ya yang pertama. Nah, karena saya semangat, saya melihat, banyak orang yang websitenya tuh lebih dari satu gitu. Jadi saya mengurus website kedua saya ini multi produk seperti Dr. Juni tadi. Di sini saya menjual produk orang. Jadi ada vendor-vendor yang bisa kita hubungi kalau memang ada lead atau calon customer. Jadi di website yang ini saya jualan macam-macam, mulai dari alas kaki sampai sewa pesawat jet ya, itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang perlu pesawat jet, rental, bisa hubungi saya. Itu. Lalu apa sih yang saya lakukan di website ini? Kenapa saya menjadi
menjadi bisa memiliki website seperti ini, karena tidak seperti yang tadi saya ceritakan, ternyata sekarang ini sudah banyak tools gitu yang untuk membuat konten artikel itu, dan ada website praktis yang kita seperti Dr. Nirwan bilang tadi, hanya seperti update status di Facebook seperti itu. Dan juga saya udah bisa posting atau membuat artikel sampai ribuan gitu. Di sini kita diajarkan caranya. Yang tadinya saya tidak terpikir sama sekali. Lalu apa sih yang saya dapatkan dari belajar digital marketing itu? Yang saya tertarik juga dari komunitas kita itu juga ditekankan bahwa kita juga membantu jasa sekitar kita gitu. Jadi kita bisa mengoptimasi teman-teman kita yang punya bisnis kuliner, catering, snack box, atau jasa misalnya perbaikan AC, kita bisa bantu untuk optimasi supaya jasa dan produk mereka tuh bisa ditemukan di Google, di halaman pencari Google. Dan menurut saya mindset itu yang penting ya, lebih penting dibandingkan dengan teori-teorinya gitu. Jadi saya juga menyukai konsep yang dibilang itu one family, one digital marketer. Jadi memang sebaiknya di era sekarang ini harus ada gitu anggota keluarga kita yang melek digital lah. Bisa mulai dari kita atau mungkin dari anak-anak yang memperkenalkan ke orang tuanya. Kalau saya, pengalaman saya, anak-anak saya masih SD dan lulus SD dan lulus SMP ya, saya mulai perkenalkan dengan meminta mereka melakukan optimasi, jadi inspeksi, ya ada uang jajannya lah untuk mereka. Jadi daripada main game terus-terusan juga bisa bantu mamanya gitu. Lalu sebetulnya juga ada profesi yang ditawarkan ya sebagai digital marketer, bisa membuat website, bisa pembuatan konten artikel, jasa posting, itu banyak lagi. Dan juga satu hal yang saya agak tergelitik membaca di Facebook itu ada tulisan apa penyesalan Anda 5 tahun ke depan. Nah, saya berpikir saya tidak mau salah satu penyesalan saya itu adalah tidak membangun aset digital. Makanya saya memutuskan untuk terjun di dunia digital ini. Kayaknya sharing saya cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu yang udah punya produk atau bisnis atau usaha dan belum melakukan marketing online, saya ingat ada satu quote yang mengatakan mengabaikan marketing online itu seperti membuka bisnis tapi tidak memberitahu siapapun. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tita atas sharingnya. Oke, tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi materi. Bagaimana sih membangun aset itu gitu. Dan akan dibawakan oleh Bapak Rio Ronaldi. Sebelumnya saya dengan secara singkat saya perkenalkan, beliau adalah CEO PT Media Sarana Digital Indo, juga founder beberapa startup seperti Quotes ID, Kilat Web ID, Seminar Co ID, dan memberkomi.com. Oke, untuk waktu dan kesempatan kami persilakan Pak Rio. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rio. luar biasa banget ya teman-teman tadi testimoni-testimoni dari emak-emak yang masih umur 20 tahunan ini. Amin. Jadi nggak ada jadi sebenarnya orang gaptek itu seperti dikatakan Dr. Nirwan tadi kan. Semua orang dengan beragam usia, dengan beragam kesibukan, ada yang dokter, ada yang kontraktor, ada yang konsultan keuangan, accounting, itu tetap bisa kok berdigital marketing. Yang jadi masalah itu kan kita ini membatasi diri kita. Kita sudah mental block duluan. Wah, enggak, saya gaptek gitu. Jadi susah nih bakal menyentuh digital marketing. Nah, di sini saya coba akan membawakan digital marketing itu bisa dimulai dari nol.
Nih, semua orang tuh butuh digital marketing. Untuk apa? Untuk meningkatkan omset bisnis atau mendapatkan penghasilan tambahan. Siapa aja sih yang butuh karyawan untuk meningkatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, dapat tambahan uang di luar gaji, yang pastikan itu. Kebutuhan kita kan selalu bertambah, sedangkan pendapatan ya masih gitu-gitu aja. Nah, salah satu jalannya kita mencoba masuk ke dunia digital marketing. Contohnya kayak Bu Tita tadi, Dokter Gigi Juni, itu bisa loh sampai punya bisnis sewa pesawat, luar biasa banget kan. Ada lagi ibu rumah tangga yang jelas-jelas untuk menambah penghasilan keluarganya. Pebisnis itu untuk meningkatkan omset. Jadi pebisnis yang nggak masuk ke dunia digital marketing, lama-kelamaan akan tergerus dengan zaman. Karena semua orang sudah masuk ke digital marketing, semua orang sudah mempunyai website, semua orang sudah bermain SEO, semua orang sudah bermain konten. Kalau kita tidak perlahan-lahan memasuki dunia itu, kita pasti tertinggal akhirnya. Ada lagi siswa dan mahasiswa untuk dapat uang saku tambahan, apalagi pengangguran, menemukan sumber pendapatan baru. Saya pernah baca berita pengangguran kita itu sudah luar biasa banyaknya. Karena terlalu banyak pabrik yang tutup, terlalu banyak PHK massal. Nah, digital marketing ini sebenarnya salah satu way out untuk mengatasi itu semua. Jadi semua orang bisa melakukan digital marketing, bisa mendapatkan penghasilan. Pensiunan, calon pensiunan itu untuk menambah pemasukan, jadi tidak mengandalkan gaji pensiunannya. Tapi ada lagi nih masalah yang akan dihadapi. Bingung harus mulai dari mana. Sulit menjangkau target pasar karena belum tahu targetnya apa. Kesulitan meningkatkan penjualan, biaya pemasaran yang tinggi. Nah ini yang bikin orang-orang, kebanyakan orang itu memblok untuk masuk ke digital marketing. Karena setahu orang-orang secara umum itu masuk ke dunia digital marketing itu butuh biaya yang besar. Karena di kelas-kelas pelatihan digital marketing rata-rata mengajarkan tentang Facebook Ads, Google Ads. Jadi belum apa-apa orang sudah diajarin nge-ads. Padahal ads itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan biaya yang benar-benar besar. Sedangkan saat kita fondasinya itu belum ada, website kita belum terbentuk, sosial media kita belum jelas followernya, tiba-tiba kita langsung masuk ke ads, itu sama aja kayak kita ngaramin lautan, kita buang-buang duit aja. Jadi fondasi itu benar-benar harus dibentuk dulu, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kita mulai digital marketing itu mulai dari yang organik-organik dulu, karena organik aja banyak yang bisa dilakukan. Kenapa harus nyari jalan pintas, harus langsung ads? Dan juga belum tentu berhasil. Yang terakhir ini tidak ada pembimbing. Nah, untuk masuk ke dunia digital marketing, ya kita semua pasti butuh pembimbing. Apa yang harus dilakukan di awal, apalagi langkah-langkah selanjutnya. Nah, di sini kita membentuk satu komunitas, kita belajar bersama, kita mulai dari awal, apa sih yang harus dilakukan untuk masuk ke digital marketing. Ini step by step-nya, persiapan awal. Kita harus paham dulu dasar digital marketing. Pelajari konsep dasar digital marketing seperti SEO, SMM, content marketing, dan WA marketing. Jadi kalau menurut saya di digital marketing itu ada 3 pilar utamanya. SEO, Search Engine Optimization, itu kita lakukan melalui website. Terus ada lagi social media marketing atau SMM. Itu kita lakukan melalui pembuatan konten-konten di sosial media kita. Dan terakhir baru kita masuk ke CRM, Customer Relationship Management. Di sana kita akan melakukan pengelolaan data pelanggan. Karena pengguna platform untuk chat itu yang paling besar adalah WA, makanya kita akhirnya melakukan WA marketing. Tapi satu yang dipastikan, WA marketing itu beda dengan WA Blast. WA Blast itu cuma salah satu jalan untuk melakukan WA marketing, tetapi kebanyakan yang dilakukan semua orang itu bukan WA marketing, yang dilakukan semua orang itu jadinya spam. Orang belum kenal, tiba-tiba langsung dikirimin kalimat promosi panjang, langsung ada linknya. Kira-kira orang bakal baca nggak?
Kalau saya sih nggak bakal saya baca yang seperti itu. Saya belum kenal siapa yang mengirim, tiba-tiba promosi. Itu sama saja kayak kita lagi di mall, tiba-tiba disodorin brosur ke depan muka kita. Pak, ini ada brosur gitu. Nah, kan males seperti itu. Ujung-ujungnya pasti keblokir. Jadi teman-teman jangan memblokir diri dulu dengan seminar-seminar gratisan. Karena dari seminar-seminar itu nanti bakal banyak insight-insight baru yang diutarakan oleh pembicaranya. Ini teman-teman yang belum masuk grup WhatsApp, kita nanti akan ada secara berkelanjutannya. Kita sharing-sharing tentang digital marketing. Ini teman-teman bisa klik https://2 msd.profilku.bis.id / belajar DR. Ini sudah beberapa kali tadi saya share di kolom chat. Mungkin teman-teman langsung bisa aja klik link itu. Kita akan belajar bersama di grup WA tersebut. Nah, ini persiapan awal, rencana, strategi digital marketing. Tentukan dulu tujuannya. Tujuan kita melakukan digital marketing ini mau apa? Mau langsung meningkatkan penjualan, apa mendapatkan leads agar nanti di follow up, atau hanya meningkatkan kesadaran merek? Itu dipastikan dulu di awal. Terus selanjutnya identifikasi target audiens kita, karena audiens kita ini yang menjadi titik utama kenapa kita melakukan digital marketing. Jadi ada step by step-nya yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga ini alat dan platform yang dibutuhkan. Yang jelas pertama website. Kenapa yang pertama website? Website itu menjadi fondasi. Fondasi dari semua kegiatan digital marketing yang mau kita lakukan. Setelah website itu baru kita masuk ke media sosial. Kita buat akun di semua platform. Jangan alergi dengan beberapa platform. Misalnya saya biasa di Instagram, saya nggak mau TikTok. Saya biasa di TikTok, saya nggak mau Twitter. Jangan seperti itu, karena kita nggak tahu leads yang akan masuk itu dari sosial media yang mana. Terus akun marketplace hampir sama dengan media sosial. Semua akun kita buat, semua akun kita rajin posting. Nah, bedanya website, media sosial, dan akun marketplace ini, website ini saat kita posting, kita optimasi, lalu kita tinggal, di Google dia tetap, tambah lama malah tambah kuat. Tapi kalau di media sosial dan marketplace, saat kita posting, kita optimasi, dia kuat. Saat kita sudah tidak posting dan optimasi lagi, tidak ada lanjutan posting kita, akun kita turun, sudah tidak ada traffic lagi. Makanya website itu yang paling penting. Yang keempat ini WA marketing, siapkan akun di WA bisnis ataupun WA biasa. Terus ada BioLink, nanti kita praktek BioLink. Saya tadi juga sudah mengirimkan pesan WA untuk teman-teman agar daftar dulu BioLinknya. Jadi nanti saat kita praktek teman-teman sudah punya akses ke BioLinknya masing-masing. Ada juga tools scraper data Google Maps, ini untuk tahap selanjutnya. Dan tools CRM, nah ini juga untuk tahap selanjutnya. Malam ini nanti kita akan lebih fokus di pembahasan BioLink. Ini saya buka sedikit tentang afiliasi, karena untuk mendapatkan cuan dari digital marketing, sekarang ini kita lebih fokus di afiliasi. Semua platform sekarang punya afiliasinya. TikTok punya TikTok affiliate, Shopee punya Shopee affiliate, dan orang-orang yang dapat cuan besar itu sudah terlalu banyak. Jadi kita tinggal mencontoh cara mereka melakukan sesuatu. Ini afiliasi adalah sebuah model bisnis di mana seseorang mempromosikan produk atau layanan milik orang lain dengan modal promosi sendiri dan mendapatkan komisi setiap kali ada penjualan atau tindakan tertentu. Ini contohnya orang-orang yang sukses di bisnis affiliate. Ada yang bisa sampai dapat ratusan juta, ada juga yang di TikTok dapat 1 juta per hari, ada juga yang di Shopee dapat 100 juta per bulan. Ya tentunya kan sangat menggiurkan jadinya yang seperti ini. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Pertama itu tadi bikin WA bisnis. Kenapa WA bisnis? WA bisnis itu kita bisa menampilkan profil usaha kita, katalog manager. Kita bisa menampilkan produk-produk yang kita jual. Label, ini yang paling penting di WA bisnis. Di label ini kita bisa melihatkan label-label orang yang pernah interaksi dengan kita
bisa kita masukkan dia itu prospek, atau untuk di follow up, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saat mereka melakukan interaksi kembali dengan kita, kita sudah tahu, oh orang ini pernah interaksi dan misalnya saya labelin prospek seperti itu. Terus yang selanjutnya ini untuk Google Maps. Nah, Google Maps ini penting untuk dilakukan karena saat orang mencari sesuatu, misalnya jasa pembuatan website atau jasa aplikasi, paling nggak kalau kita sudah punya Google Maps, titik kita itu bisa terlihat oleh orang saat orang mencari jasa website dan aplikasi. Paling nggak si PT Media Sarana Digital Indo ini bisa kelihatan oleh orang. Terus ini marketplace. Ini salah satu contoh marketplace yang saya bina. Ini penjualannya sudah lebih dari 10.000, pengikutnya juga udah lebih dari 30.000. Jadi marketplace juga kita butuhkan. Nah, di marketplace ini nanti kita juga bisa melakukan kegiatan SEO. Nanti bertahap kita ajarkan. Kenapa sih SEO? Sebentar ya. Ya, maaf teman-teman, ada gangguan sedikit tadi. Jadi ini, kita penting untuk mempelajari SEO. Kenapa SEO? Nah, ini struktur SEO dulu. Jadi di SEO itu, biar teman-teman nggak bingung, ini saya tunjukkan apa sih pentingnya SEO. Ini pentingnya SEO. Jadi misalnya ini, buku Dr. Nirwan tadi, buku tips dan trik sehat selama berhaji. Ini Dr. Nirwan ada main SEO-nya di LinkedIn, ada juga di Dongkrak Bisnis. Nah, ini di nirwanmarketingdigital.biz.id. Ini ada. Jadi saat orang mencari buku tips dan trik selama berhaji, itu keluar kata kuncinya Dr. Nirwan. Ini ada lagi jasa digital marketing organik. Nah, di titik Nesia itu ada bisa keluar jasa digital marketing organik saya. Terus tadi misalnya Bu Juni dan Bu Tita bermain di Pomigor. Ini peluang usaha agen distributor mesin pom minyak goreng. Ini websitenya Bu Juni bisa keluar di halaman pertama. Jasa perpajakan terpercaya berpengalaman gratis konsultasi. Ini websitenya Bu Tita tadi bisa keluar di halaman pertama. Kenapa penting halaman pertama itu? Karena saat orang mencari, langsung melihat, itu langsung bisa klik website kita, membaca dan akhirnya menghubungi kita. Nah, itu pentingnya SEO. Oke, nah untuk SEO itu kita penting untuk strukturnya. Struktur itu ada judul halaman, buat judul yang menarik, ada meta deskripsi, tulis deskripsi singkat. Deskripsi itu di bawah judul, yang kalau di Google itu di bawah judul, itu deskripsi yang akhirnya menarik orang untuk melihat halaman di website kita. Terus ada yang URL SEO friendly. Nah, kebanyakan orang-orang ini belum terlalu memperhatikan URL. URL itu seperti ini. Ini misalnya jasa perpajakannya Bu Tita. Nah, URL ini link yang ada ini, linknya juga itu bisa dibaca. Kenapa Bu Tita pakai strip seperti ini? Karena kalau nggak pakai strip, kalau langsung spasi, jadinya nanti persen 20. Jadi kurang bisa dibaca URL-nya, makanya dibuat seperti ini. Jasa strip perpajakan dan selanjutnya, seperti itu. Terus penggunaan kata kunci ya, tempatkan kata kunci di seluruh konten, judul, subjudul, dan paragraf. Sekarang ini kita untuk membuat artikel udah tidak susah lagi.
ada ChatGPT yang bisa membantu kita untuk menempatkan semua struktur ini. Header text itu H1, H2, H3 juga penting. Nanti kita terapkan. Nah, manfaat SEO, apa sih manfaat SEO itu? Peningkatan lalu lintas jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena kalau mau jangka pendek ya balik lagi aja. Beriklan aja langsung, biar dilihat orang langsung, gitu. Kalau SEO ini seperti investasi kata kunci. Jadi saat kita melakukan kegiatan SEO, belum tentu langsung muncul di Google. Tapi saat muncul di Google, sudah kita nggak perlu optimasi lagi pun, kata kunci kita akan bertahan lama di Google itu. Saat orang mencari, tetap akan muncul kata kunci yang kita buat. Terus menguasai kata kunci tertentu membantu Anda mendominasi pasar. Nah, jadi nanti contohnya ini saya tunjukkan contoh mendominasi itu. Ada beberapa website kita nanti yang keluar di Google. Nah, contohnya ini, misalnya harga WA Blast Solo. Hai Bis ID ini website saya. Terus dongkrak usaha ini postingan saya, Solo Mall ini punya saya, Hybiz ID ini punya saya, YouTube ini punya saya, portal belanja ini punya saya. Nah, jadi kita banyak. Profilku.biz.id ini salah satu bio link juga punya saya. Nah, kita mendominasi di Google, akhirnya orang mencari apapun yang ketemu kita lagi gitu. Nah, karena yang ketemu postingan kita, akhirnya dia mengklik dan akhirnya membaca, lalu menghubungi kita. Harapannya seperti itu. Terus brand awareness yang lebih baik ya, karena terlalu banyak website kita yang bisa dilihat di Google, ujung-ujungnya orang lebih tertanam kalau mau perpajakan misalnya ke KNZ Consulting gitu, karena banyak yang bisa dilihat. Karena si KNZ Consulting misalnya sudah mendominasi Google. Ini manfaat SEO tadi sudah saya tunjukkan lewat share screen. Ini salah satunya aja yang di screenshot. Nah, ini kita masuk ke BioLink. BioLink ini salah satu cara teman-teman untuk masuk ke dunia digital. Langkah awalnya, paling nggak teman-teman di sini sudah mengumpulkan link-link yang teman-teman punyai. Link itu apa aja sih? Bisa link WA, link Instagram, link TikTok, link marketplace, itu dikumpulkan semua. Tujuannya buat apa? Jadi saat orang bertanya ke kita bisnismu apa, kita tinggal kirim aja link bio kita. Dia langsung bisa melihat, misalnya ini untuk chat WA kita, untuk acara-acara yang kita lakukan, produk kita apa, itu bisa semua tampil di BioLink. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini manfaat BioLink, peningkatan kesadaran merek, konsistensi branding, pengenalan produk, karena nanti di BioLink ini banyak yang bisa kita lakukan. Oke, ini kita masuk ke BioLink. Nah, sebelum kita praktek BioLink ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Langsung di unmute aja, semua bisa unmute, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Iya, Pak Supriyadi, silakan. Saya ini maaf, terima kasih sebelumnya lupa username sama password mau masuk di BioLink-nya ini Media Sarana Digital Indo ini nanti bisa dibantu Pak ya. Bapak tadi udah daftar, Pak? Sudah, cuman lupa username sama passwordnya. Sudah sampai ngirim WA, Pak? Username-nya itu Bapak Gemilang Berkah, Pak. Tapi kalau passwordnya saya nggak tahu, Pak. Ya, maaf agak susah sinyal, Username Bapak Gemilang enggak Berkah. sinyal. Halo, Pak Supriyadi. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek ke BioLink-nya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Eh,
Izin bertanya, Pak. Iya. Eh, Tadi kan saya sudah sudah request ya untuk login adminnya. Ya, udah dapat username sama passwordnya sudah ada ya. Dan saya sudah Iya. coba buka, sudah bisa ya. Itu nanti kalau websitenya profil Kubis ID itu ya Pak ya? Itu profil Kubis ID itu domain utamanya, Pak. Kalau untuk domain yang Bapak buat, username-nya itu, Pak. Contohnya nama Bapak siapa? Nama Username saya, yang Bapak buat. nama saya sendiri. Oh, username-nya apa namanya Pak? Yang Bapak buat, Pak. Username-nya apa namanya? Username-nya, Pak. Oh, username-nya apa? Azrat. Mm-mm. Jadi nanti Bapak untuk melihatnya itu hazratm.profilku.bis.id, Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Tapi nanti ini kita buat dulu. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu login aja dulu, masuk ke profilku. Apa ya tergantung. Bapak buatnya di profilku.bis.id atau di digital cards atau di digilink itu kan ada 3 tadi yang di share. Iya. Beda-beda. Nanti Bapak Ibu masuknya sesuai dengan WA yang dikirimkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, iya Bu. Saya mau nanya apakah username itu bisa diganti Pak? Username itu bisa diganti Bu, tapi Ibu hubungi ke WA saat Ibu mendaftar biolinknya. Oke, oke, oke. Kalau gitu makasih ya Pak ya. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut untuk langsung praktek. Di sini ada Bapak Ibu yang belum dapat akses biolinknya. Halo? Sudah dapat Pak. Ya, kalau sudah dapat, ya langsung kita buka panelnya. Jadi, misalnya yang dari profilku.bis.id, ketik profilku.bis.id/panelku. Seperti ini. Panelku K-nya gede. Tapi kalau yang dari Digilink, Pak, share screen-nya belum, Pak. oh iya, sorry, maaf. Ini yang dari digilink.bis.id/panelku. Ada juga yang dari digital cards. Digital cards. .bis.id /panelku. Nah, jadi tergantung Bapak Ibu tadi daftarnya pakai yang mana. Ada yang pakai profilku.bis.id, ada yang pakai digilink.bis.id, ada yang pakai digitalcard.bis.id. Nah, untuk loginnya beda-beda. Jadi beda-beda alamat, tapi sama-sama belakangnya ini panelku. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau sudah berhasil bisa katakan berhasil atau di kolom chat bilang sudah masuk login gitu. Jangan lupa panelku K-nya huruf besar. Ya. Pak Agus Chandra, coba bisa open mic. Belum dapat aksesnya atau belum login, Pak? Ini jangan coret-coret ya. Jadi Katakan Pak, biolinnya gimana Pak Agus? belum dapat.
Biolinknya belum dapat. Pak Agus sudah daftarnya hari apa, Pak? Daftar biolinnya tadi sore. Daftar biolinknya tadi sore. Bapak sudah daftar, Pak? Sudah. Sudah daftar, tapi belum dapat aksesnya. Aksesnya di mana? Bapak baca lagi WA yang pas Bapak WA pendaftaran, Pak. WA yang ngirim link Zoom ini. Ini Pak, Bapak sudah daftar, Pak. Ya. Ini username Bapak Agus Chandrahon. Ya. Ya itu Bapak buka aja WA-nya, Pak. Kalau passwordnya Bapak yang bikin sendiri kan? Ya. Ya ini Pak, Bapak buka aja WA ini. Ini ada aksesnya di sini. Itu ya. Oke, aksesnya itu. Username-nya ini, passwordnya yang Bapak buat. Join login adminnya ya. Bapak login dari profilku.bis.id/panelku. K-nya huruf besar. Malam Pak Rio. Malam, Bu. Saya nyimas, ini kok nggak bisa masuk ya Pak? Balik lagi ke itu Biolinknya, Bu. admin login. Saya sudah dapat WA. Oh, Tinggal klik aja gitu. Tinggal klik aja, Bu. Ibu kan kalau nggak salah dari Bu Tita ya, Bu? Iya, Berarti kan Ibu pakai Digiling. iya di digiling. Nah, Ini Digilingnya itu Ibu klik digiling.bis.id/panelku. iya, Itu Ibu klik dulu. sudah. Terus masuk dia login. Terus ada username sama password. Sudah saya masukin username sama Username-nya password. huruf besar huruf kecilnya udah sama, Bu. Oh, yang tadi saya tulis ya, yang daftar ya. Iya. Pastikan huruf besar dan huruf kecilnya sama. Ya, coba sebentar. Oh iya, sudah Pak. Terima kasih Pak Rio. Nah, udah tampil semua ya seperti ini. Sudah. Tampilnya admin panel ya Pak? Ya, admin panel seperti, oh ya, saya belum share screen. Sudah tampil admin panel seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu ke profil info dulu. Di profil info, nama profil dibuat. Nama profil ini terserah, bisa nama bisnisnya Bapak Ibu, bisa namanya Bapak Ibu, terserah. Di sini saya contohnya ini dibuat nama PT saya. Terus deskripsi singkatnya PT saya ini ngapain aja. Bapak Ibu bisa isi deskripsi singkat ini dengan usahanya, misalnya nama usaha. Terus usahanya itu ngapain aja. Untuk Google Verification itu nanti aja. Di Zoom selanjutnya akan kita bahas tentang Google Verification, mengoptimasi biolinknya seperti apa agar tampil di Google, itu nanti Zoom selanjutnya. Terus pilih gambar. Pilih gambar, choose file, dipilih gambarnya. Nah, biolink ini kita satu-satunya Linktree atau biolink yang bisa di SEO-kan dan muncul di Google. Biolink yang lain hanya untuk menampilkan link. Nah, sedangkan kalau biolinknya versi kita ini bisa di SEO-kan dan nanti muncul di Google. Kalau udah semua submit. Pak Rio, Ya. izin Pak. Ya, Saya Pak. belum Pak. Sampai mana, Pak? Nama profil itu tadi apa ya Pak ya? Nama usaha Bapak. Bapak Oh punya iya. usaha? Oh iya Pak.
Nama usaha ini apa namanya? Ekstrak ikan gabus, Pak. Iya, boleh itu Pak. Nama nama mereknya Pak, mereknya apa? Ekstrak ikan gabusnya. Nama mereknya Mak Ien. Ya, buat aja Mak Ian Pak. Deskripsi singkatnya ekstrak ikan gabus. Izin bertanya, Boleh Pak. Distribusinya apa, Pak ya? Deskripsinya ekstrak ikan gabus Pak. Oh ya. Silakan Pak, tadi yang mau bertanya. ya ini kan saya baru baru mau isi data yang link yang dikirim. Iya. Ini yang pertama itu kan saya dari tadi mau isi biodata selalu mental juga nih dari Zoom. Nggak bisa-bisa. Jadi keputus-putus saya mau nanya-nanya. Untuk pertanyaannya yang ini nama saya pribadi atau nama perusahaannya? Nama pribadi aja Pak, karena nama perusahaannya Oke. di profile pas di dashboard. Oke, terus kemudian apa lagi yang tadi ya? Emailnya email perusahaan atau email pribadi? Email pribadi aja Pak. Oke. Ke nomor handphone? Nomor handphone Bapak. Bukan nomor handphone perusahaan? Nggak usah. Oke. Saya coba isi ya. Ya. Mas Rio, Ya. coba tanya lagi. Tadi kan ini baru masuk di nama profile. Itu nama profile, nama usaha kita atau apa bergerak di bidang apanya gitu? Nama usahanya Bu. Nama usahanya. Terus kalau di deskripsi singkatnya itu isinya? Usaha Ibu itu apa? Oh ya. Contohnya Ibu usahanya apa? Salon kecantikan. Salon kecantikan. Nah, salon kecantikan Ibu punya nama kan? Iya, itu Nah, nama profilnya. nama profil Ibu itu nama salonnya. Iya. Nah, deskripsi singkatnya itu salon kecantikan melayani apa gitu. Oh, siap. Makasih Mas Rio. Iya, Bu. Untuk username berarti usernya itu nama saya ya, itu aja ya. Username-nya itu mulai untuk nama usahanya, Mas. Oke, ini yang dari yang awal saya dikasih klik link WA itu. Iya. Ya benar ya. Nah, berarti nama usahanya ya. Nama usaha kalau username. Izin tanya Pak, Iya, silakan. untuk yang verifikasi ini pakai yang di subdomain tuh ya? Google verification-nya nanti saja, Bu. Oh, oke. Nanti setelah ini kita akan mengadakan Zoom lagi. Itu untuk Google verification, cara mengoptimasi, cara inspeksi, agar postingan kita tampil di halaman Google. Oh, jadi ini sampai deskripsi saja? Sampai deskripsi saja, terus bawahnya kan masih, Bu, upload gambar. Oh, kalau belum ada foto dengan Facebook juga harus ada ya? Foto apa aja dulu, Bu? Ya, jadi ada contohnya. Kalau Facebook, Kalau bawahnya Facebook, kalau Facebook kan bukan foto, Bu. nggak harus ada account Facebook? Tidak harus. Oh, tidak harus. Yang ini Juga dikosongkan bisa. dikosongin, Bu. Ini juga dikosongin aja. Karena kita Oh, belum main iklan. Ini dikosongin dulu aja. sampai foto ya? Foto Sampai diisi foto apa-apa aja. ya? Ya, terima kasih Pak. Iya. Izin nanya Pak. Iya, Rio. silakan Pak. Saya punya ini nggak bisa masuk ya ke login adminnya. Username Masuknya karena apa, Pak? Kenapa? Karena apa? Itu balik lagi. Nah, itu ada yang salah, Pak, antara username dan password. Huruf besar dan huruf kecilnya dipastikan. Username saya kan saya pakai Gerhana 56. Huruf besar dan huruf kecilnya, Pak, yang diperhatikan. Ini huruf kecil semua nih. Iya, kalau huruf kecil semua, Bapak bikin huruf kecil semua, coba. Iya, tapi mental-mental terus ya. Gitu ya? Iya. Bapak dari mana apanya? Domainnya profilku, Digiling atau Digital Card? Profilku. Profilku, sebentar. Gerhana ya, Pak? Profilku. Belum ada itu, Pak, pendaftaran untuk Gerhana, Pak.
Tadi saya Nama daftar Bapak siapa? Yudi Komarudin. Yudi. Baik. Oh ini Pak, Iya, Gerhana 56. iya. Oh ini Bapak username-nya salah nih Pak. Oh, Bapak pakai spasi ini pasti ya username-nya tadi. Harusnya username nggak usah pakai gmail.com. ini bisa diganti ya? Sebentar Pak, coba saya ganti. Mas Rio, kita cukup isi itu aja ya, Mas. Isi apa namanya, nama profil, deskripsi singkat, sama foto aja ya. Iya Bu, yang untuk Google Verification sama Facebook Pixel nanti saja. Jadi setelah ini langsung submit nih, Mas. Iya, submit. Coba Pak, yang Gerhana 56 login lagi Pak. Passwordnya Ya, itu yang pertama huruf besar. Gerhana. Gerhana 56 aja Pak. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan Bu. Saya nggak ada, ini kan admin panel ini kan saya tadi udah coba kan. Di sini Iya, kan admin panel, terus ada kayak foto gitu kan. iya, Terus itu ada URL shortener, iya. itu dia yang mau diisi ya? Bukan. Yang diisi yang profil info. Oh gitu. Belum bisa masuk ya saya punya. Buat lagi aja Pak. Nah, izin tanya Pak, Iya, silakan. untuk foto ini nggak bisa lebih dari 3 megabyte ya? Nggak bisa lebih dari 2 megabyte Bu. Oh, Buatnya gimana nih, Pak? Daftar lagi aja Pak. Oh, daftar lagi. Oke. Tapi username jangan ada spasi ya Pak. Ya. Daftar lagi, kemudian Dia audit program. balik-balik ya Pak ya? Kalau balik ada yang salah pasti. Oh gitu. Nama Anda. Oke, ini sambil kita nunggu yang lain, sambil kita lanjut ya. Profil info ini yang diisi nama profil, deskripsi singkat, Tadi sama nama profil itu tadi nama perusahaan atau nama pribadi, Pak? Nama perusahaan Bu, nama usahanya aja. Oh. Oke, kalau sudah semua ini nanti disubmit. Bentar, Pak, saya daftar ulang nih. Iya, nggak apa-apa Pak. Biar yang lain sambil praktek sudah submit. Ya, Deskripsi itu isinya apa ya Pak Google Description? yang deskripsi singkat atau Google Bu? Yang Google. Google kosongin. Oh, oke. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Bisa disubmit Pak, Iya, submit Pak, kalau udah semua. sampai upload udah submit ya Mas? Sampai upload, habis itu submit Pak. ID pixel Facebooknya enggak ya? Nggak usah Pak, jangan, yang lain-lainnya kosongin aja dulu. Kalau sudah upload foto, submit. Baik, saya coba. Rio, foto ambil foto di sini atau apa? Terus diawali dan diakhiri. Rio, tanya ya. Foto bebas Pak, ambil dari mana aja. Oh, foto, pas foto boleh ya? Boleh. Pak, hasil akhirnya dapat HTTPS itu ya? Pak, kalau Ini- Google verification-nya? Username harus diawali dan diakhiri dengan huruf dan angka saja. Google verification dikosongin. ID pixel Facebook juga kosong. Jangan diisi. Kalau udah submit dapat HTTPS itu ya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pak, kalau udah submit dapat yang HTTPS /2/ itu ya?
Iya, Bu. Iya, terima kasih. Pak, ini kan disebut username harus diawali dan diakhiri dengan huruf dan angka saja. Username. Tadi saya udah daftar ulang, tapi mental lagi. Kemudian dijawab username harus diawali. Bapak ada spasi lagi ya username-nya? Enggak, kelihatannya enggak ada username. Username itu Bapak bikin minimal 5 huruf, Pak. Iya, Gerhana 56. Iya. Ketik password. Gerhana 56, habis itu Bapak nggak usah pakein gmail.com. Kayak tadi itu kan Bapak pakein gmail.com. Iya, sekarang nggak pakai. Iya. Murino. Ya, Pak. 25. Foto wajib ya, Pak ya? Nggak wajib sih, Bu. Cuma kalau ada foto, diupload aja fotonya biar kelihatan. Provinsi. Ya, Mas Rio ya. Iya, Satu Bu. foto atau bisa lebih? Satu, Bu. Oh ya. Terus Mas Rio kalau yang tadi kan username itu kayaknya saya salah deh, apa namanya, sampai double R-nya itu bisa diganti ya username-nya. Nanti daftar lagi aja, Bu. Oh, daftar lagi bisa ya, Pak? Bisa. Ini kita praktek aja dulu, lanjut aja dulu urusan yang Iya, saya tadi nanti ada salah ketik juga namanya. Nanti aja itu daftar lagi aja. Yang penting kita bisa dulu nih upload produk, upload buttonnya. Kalau Bapak Ibu nanti memikirkan username yang salah atau segala macam, nanti nggak jalan-jalan, kita nggak maju-maju. Pak, saya fotonya belakangan aja boleh ya? Ya, boleh. Oke. Habis itu kalau profile info sudah disubmit, sudah dapat kan link kayak gini? Yang di atas? Saya udah masuk nih, Pak ya. Iya, Pak. Kalau Bapak udah baru masuk, Bapak ganti profil info dulu. Profil info. Yang lain itu ke button custom coba. Yang sudah submit ke button custom. Profil info di mana ya, Pak? Di sini, Pak. Ini loh, Pak. Kelihatan profile info. Yang ada tulisannya wajib. Profil info. Pak, Iya. ini saya sudah submit, tapi kembali ke ini profil, gimana tuh Pak ya? Kembali ke profil maksudnya gimana, Bu? Nggak bisa, nggak masuk. Jadi itunya kembali ke kesalahannya di profil katanya. Profil info Ibu ini ada yang salah. Iya. Fotonya kegedean mungkin, Bu. Ibu nggak usah pakai foto dulu. Ibu tulis aja nama profil sama deskripsi aja. Oh ya, dia itu kembalinya ke profil Pak, itunya ditandainnya. Profil ini kan halaman ini bukan? Kenapa Pak? Halaman ini bukan? Iya. Nah, Ibu nggak usah pakai foto dulu. Ibu isi nama profil sama deskripsi aja. Ya. Habis itu disubmit. Oke. Maksud Ibu tetap di halaman itu gitu. Ya. Iya, memang Coba. kayak itu, Bu. Sekarang Ibu pilih yang ini, Bu, tulisan button custom. Ini ada yang bisa ngelihat ini button custom ini? Di mana itu Pak button Iya, iya, custom? Pak. Tambah custom page tuh ya. Ya. Terus pilih ini dulu, menu yang di pinggir ini dulu, cari button custom. Kalau sudah, baru tambah button custom. Klik tambah custom page ya, Pak? Bukan custom page, Bu. Ibu salah pencet itu, Bu. Button custom. Yang ini, yang di bawah. Yang di atas ganti password. Pak, yang itu di profile masuk di mana, Pak ya? Bapak pakai laptop atau pakai HP, Pak? Pakai laptop. Kalau pakai laptop di menu-menu yang sebelah kiri itu, Pak. Bapak baca satu-satu ada, Pak. Profil info. Iya kan, Bapak nyarinya profil info kan? Ya, isinya. Ya, itu berarti. Kalau pakai handphone gimana Pak? Kalau pakai handphone biasanya tampil di atas, Bu.
Ibu, Tapi nggak ada. Bang. Ibu Cuma klik kan yang sekarang, garis 3, menunya itu ada garis 3 kan? mm, Nah, Ibu klik menunya, itu nanti ada tuh button custom, Ibu klik. garis 3. Terus tambah button custom. Pak, ini Nah, kan sekarang kan tampilannya sekarang kan saya di kayak macam tadi pertama kali saya daftar kan. Coba di mm-mm. sini udah ada URL. Saya udah ada HTTPS ya kan, Iya, nggak usah HTTPS dipikirin dulu running. Bu, itu Bu. Ibu isi dulu websitenya, karena belum ada isinya. HTTPS-nya juga percuma, karena belum ada isinya. Jadi terus yang gimana? Yang ini, button custom ini loh Bu, dicari. Bawah, Dari handphone sulit ya memang ya. bawah. Enggak, dari handphone ada malah di atas, button custom. Iya, di bawah. Coba Ibu menunya apa aja Ibu? Ibu ngomong. Bentar. Yang tanda bulat-bulat 3 di atas kan? Iya, coba menunya apa aja Ibu? Menunya di situ tab baru, riwayat, bookmark, unduhan, file. Itu. Bukan Bu, itu browser Bu. Jadi mana? Insya Allah. Di layar HP-nya itu Bu, bukan browsernya yang Ibu klik. Bu, coba lihat ini, Bu. Nih, di ini saya nih. Coba lihat nih. Ini Nah, HP itu nih. ada garis 3 itu loh Bu. Nih, Bu. Lihat, Bu, garis 3. Ntar Pak, ntar biar saya lihat. Oh, ntar. Habis ya. Nih, Bu, di admin panel. Terus ada tuh, yang ini, Bu. Saya Lihat. nggak kayak gitu Pak layarnya. Cuman itu ya? Saya kayak gini? button customnya nomor 2 dari bawah. Kalau saya. Ibu, tapi pakai HP. Ini pakai HP nih, Bu. Iya, tapi Ya, kok ada di bawah, Bu. Di bawah. Nomor atau 2 gini kali dari ya, bawah. bentar, Bu. Ibu tampilannya kayak gini ya. Saya ini nih, situs kayak gini. Tampilan Ibu. Bentar ya Pak, saya tengok lagi. Kayak gini. Bukan. Dia hitam biasa, kayak hitam biasa dia Pak. Nah, coba Kayak Ibu macam- ini bisa nggak buka ini? Buka apa namanya? Buka kamera, Ibu ini di depan kamera Ibu. Coba. Dia tampilannya Pak kayak kita daftar tadi, kayak name profilnya, kayak tadi deskripsi singkat, masih itu. Submit, masih itu Pak. Oh, Ibu belum submit, sudah? Udah saya submit tapi balik lagi ke page kayak gitu juga. Oh, Iya, ada yang benar salah tuh, Bu. Bu. Potong. Benar. Terus Ibu balik lagi ke Ya. atas Bu, cari garis 3. Ntar saya submit coba sekali lagi ya Pak ya. Nggak Soalnya usah saya nggak Bu, dapat foto. sama aja pasti. Ibu geser ke atas, cari yang garis 3. Saya geser ke atas, cari yang garis 3. Iya. Ntar coba dulu. Ya, terus? Cari yang Nanti garis keluar 3. kan menu. Iya. Nah, menunya ini cari button custom ini. Ya, sudah. Nah, kalau sudah ketemu button custom, tambah button. Turun, cari tambah button. Kalau dari HP turun. Turun. Sudah. Sudah. Garis 3 itu mana loh? Tambah button, habis itu klik yang logo WA. WA. Yang kecil nomor 1 ya WA. Yang nomor 1 diklik, tambah logo WA. Ya. Terus teks buttonnya tulis saja chat WA. Yang teks button ya, Pak? Iya. Teks WA. Atau kecil Pak? Terserah Bu. Pak, itu kalau warna background itu kan nggak perlu diisi kan, warna front. Nggak usah Bu, jangan pikirin itu dulu Bu. Yang penting kita bisa Yang post teks dulu. button chat WA ya, Pak? Iya, ini seperti layar saya, contek aja layar. Saya coba dari laptop lah Pak. Sini. Ya, sudah cek WA. Link buttonnya apa, Pak Rio? Link button? Iya, link buttonnya apa? Ini Oh, Pak, bukan. lihat layar saya Pak. Oh iya. Sama ya. Tapi X-X-nya jangan diisi ya. X-X-nya itu ganti nomor HP Bapak Ibu. Nanti lupa sensitif belum bisa.
link buttonnya ikut ini, Pak. XXX belakang Oh, nih. Jangan. XXX itu nomor HP kita sendiri ya, Pak? Iya, benar. Tapi pakai 62, jangan pakai 0. Oke, oke. Di Malaysia 60 ya, Pak? Iya, Ibu kalau di Malaysia pakainya 60. TTPS apa tadi? TTPS titik dua garing ya. Ini Pak Rio. Siap. Saya tekan button customnya kok nggak bisa ya. Dia lari-lari deh. Bang, ambil ini dulu, Bang. Enggak, besok-besok Mbak belajar lupa. Mbak menangin kok. Mas Rio, Iya. Mas Rio, Iya. ini kan apa namanya keluarnya kan kayak tampilan kayak di layar Mas Rio ya. Iya. Tapi kok nggak ada tulisan WA-nya ya? Tulisannya ini kan ada tambah button custom, terus ada gambar yang gambar rumah. Gambar Silakan pilih WA ada, Bu. icon. Gambar WA ada. Gambar WA. Iya. Oh, klik gambarnya ya? Iya. Terus Ibu tulis Oh, sendiri, ya, Bu. ya, ya. Ibu tulis sendiri yang lain ini. Warna buttonnya gimana, Pak? Bebas. Pilih aja warna yang disuka. Untuk warna bebas semua ya, Pak? Teks buttonnya isi apa, Mas Rio? Diisi sama kayak yang saya tulis saja. Kalau sudah disubmit, Kak, Pak? Disubmit. Bapak Ibu sudah masuk ke grup WA-nya belum? Belum. Belum, Pak. Nah, masuk dulu ke grup WA Bapak Ibu. Jadi nanti Belum. Udah masuk grup. kita bisa ngelanjutin pelajaran kita ini di grup. Kalau Bapak Ibu nggak masuk grup WA, kita nanti bingung ngebimbingnya dari mana. Mana maksudnya Pak paling belum tahu. Grupnya yang mana? Grupnya yang mana, Pak ya? Itu dikirim lagi di kolom chat, Bu. Ini kok nggak bisa ada nih. Maaf, mau tanya. Iya. Sorry, mungkin saya tadi ke skip karena sering mental-mental. Ini link buttonnya ini kan chat WA-nya ini WA usaha atau WA pribadi? Bapak mau ditujukan website ini untuk usaha atau pribadi? Usaha. Untuk usaha berarti nomor usaha, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak ketemu Pak nama itunya Pak, grupnya Pak. Ada. Linknya udah diklik, Bu. Jadi tadi yang diketik button custom ya? Iya. Setelah itu? Diisi. Sudah Pak, makasih Pak. Iya, Bu. Setelah button custom, Pak? Diisi, Bu. Tambah button. Kalau sudah disubmit, diapain lagi, Pak? Sudah. Sampai situ dulu. Terus diklik linknya. Klik linknya, di screenshot, kirim ke grup. Coba, saya mau lihat siapa aja yang sudah berhasil. Kirim ke grup WA ya, jangan kirim ke nomor saya. Kirim Pak, ke grup yang mana ya? Grup WA-nya join dulu, Bu. Di chat Zoom ada. Di chat ya. Ini Pak Rio. Iya. Rio. Iya, Terus saya silakan. klik itu apa? Nggak bisa ya customnya ya. Saya pilih apa nih? Untuk icon, untuk buttonnya. Button custom itu diklik nggak mau ya. Iya. Button custom ini diklik. Kalau dari HP turunin layarnya. Kalau dari laptop atau PC cari tambah button ini. Pak, grupnya yang MS di profilku itu apa? Iya kan itu ada belakangnya lagi, Bu, belajar DM.
Oh iya, ini diklik akan masuk WA grup ya. Iya, Makasih Pak. Rio, iya, saya udah isi teks bottomnya chat WA. Link iya, bottomnya udah saya tulis. Terus iya. selanjutnya apa ya, Pak? Selanjutnya klik submit, Pak. Oh, submit ya. Oke. Pak, Oh. saya udah pilih ikonnya WA. Iya, Kenapa mesti WA, Pak? karena kita WA dulu, Bu, satu-satu, Bu. Oh gitu. Itu Terus nanti kalau Bu bisa sampai 20 nambah buttonnya itu. Pak, kalau Nah, text buttonnya? ya. satu-satu ya, Bu, Vivi dulu ya. Jadi Kalau text jelasin, Bu, buttonnya, ya. Pak? Ini paling atas kan kita pilih WA dulu. Habis itu Mm-mm. Bu, bisa lagi tambah button lagi sampai 20, Bu. Ngerti lah Mak Oke, oke. menjawabnya. Abang Terus ngerti text maksud buttonnya apa yang saya tulis, Pak? Gimana, Bu? Text buttonnya. Ya ini, Bu, seperti ini. Bentar, wait. Bentar ya, Pak ya. Text buttonnya apa saya tulis? Ibu lihat layar saya nggak, Bu? Aduh, kecil kali karena dari handphone itu. Bentar ya, Pak ya. Apa Pak, ini, Pak? mohon Buat HTTPS itu ya? Chat WA, Bu, tulisnya kalau yang teksnya. Chat. Ada text buttonnya tuh tulisannya chat WA. Link buttonnya itu yang di tengah itu kan, Pak ya? Ya, bentar. Text buttonnya chat WA. Oke, bentar. Pak. Iya, saya kok kesulitan Ya. saya klik button customnya kok munculnya ini ya, lainnya. Lainnya gimana, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Agak jauh, Pak, agak jauh. Mati, Pak, itu layarnya. Ya. Layarnya mati, Pak. Sorry. Nah, ini admin panel dia. Bapak pencet button custom, Pak. Yang garis 3 di pojok itu Bapak pencet lagi dulu, Pak. Cari button custom. Pak, itu nomor siapa itu, Pak? Itu memang nomornya ditentukan itu ya? Ya enggak, Bu. Jadi, nomor saya? Tulis nomor Ibu sendiri, Bu. Oh, oke. Masya Allah. Link untuk kirim ke WA-nya yang di chat ini, maaf, ini kehapus karena saya sering logout ini. Boleh kirim ulang? Iya. Pak dokter atau Bu dokter atau Bu Tita tolong kirimin lagi ya. Siap, saya kirim. Pak, ini disubmit, terus URL profilnya disalin, Pak. Bukan disalin, diklik aja. Diklik. Iya. Disubmit dulu kan, Pak? Disubmit dulu. Nah, disubmit, habis itu URL-nya diklik. Kan muncul seperti ini. Nah, saya minta teman-teman screenshot yang halaman seperti ini. Bukan halaman saya tapi ya. Halamannya teman-teman di screenshot, kirim ke grup. Saya mau lihat benar sudah bisa atau belum. Gitu. Itu grupnya Pak ya, udah dikasih, tinggal klik. Malam Pak, mau nanya link bottomnya isi apa ya Pak? Saya kok nggak bisa ya? Nggak bisa apa, Bu? Isinya yang HTTPS itu? Kayak gini, Bu ya. Sama persis tulisannya kayak gini, Bu. Sama ya? Kalau chat WA, tulis chat WA aja ya Pak? Ya. Oke, saya coba. Makasih Pak. Tapi nomornya ganti nomor Ibu, Bu. 62, terus Ya, nomornya jangan tuh, nomor Bu. ini. Oke Pak. Pak, udah itu setelah itu apa, Pak? Submit. Boleh langsung submit? Boleh. Sudah masuk grup, Pak. Iya. Screenshotnya, Bu. Kirim ke grup. Siap, sudah. Link. Punya saya kok nggak bisa di screenshot ya Pak? Ya, saya nggak tahu, Bu, kalau nggak bisa di screenshot. Tinggal ini, Bu, yang apa, volume
volume di samping ini, Bu. Volume di samping ini. Ibu tekan bersamaan, volume sama power, Bu. Cek gitu. Oh iya, Udah. biasanya bisa, tapi yang ini nggak ada, nggak bisa. Oh, udah. Sorry. Udah. Bisa, Bu. Ya, semangat, Bu. Setelah itu gimana, Pak? Setelah submit, Setelah submit kan Ibu lihat lagi atasnya itu ada URL-nya Ibu, HTTPS. aduh, wait, tunggu, Pak. Gimana? Setelah submit ada ya HTTPS itu URL profil digital Anda. Ya, itu Ibu klik coba. Oh, itu saya klik. Udah ada. Itu Ibu screenshot, Bu. Kirim ke grup coba, Bu. Saya mau lihat. Ibu udah join grup belum? Belum. Ya, join grup dulu, Bu. Di chat WA, chat Zoom. Ibu Rinawati, diklik ininya, Bu. Link yang di atasnya, Bu. Ibu Enggak, Rinawati chat ya? Zoom dulu. Iya. Chat Zoom dulu. Join grupnya di mana, Pak? Link grup di chat Zoom. Kadang-kadang mau screenshot keluar, this apps doesn't allow screenshots. Ya udah, jangan di screenshot berarti, Bu. Mungkin ada settingan-settingan yang salah di tempat Ibu. Oh, iya. Tadi bisa, sekali ini nggak bisa lagi. Kirimnya kemana ya? Itu link WA grupnya tuh. Sudah saya ini di chat Zoom. Oh, chat Zoom ya. Saya kok Tinggal nggak masuk diklik. WA. Nggak bisa. Pak, saya nggak masuk WA grup loh. Ini saya tulis tuh di notepad. Di chat Zoom ya, Pak ya? Di chat Zoom ada, tinggal diklik sebenarnya. Apa itu? HTTPS di profilku tuh apa itu, Pak? Itu link untuk masuk ke WA group. Oh. Kalau Ibu di chat Zoom tinggal klik, otomatis dia masuk. Kalau tempat ngekliknya itu ada WA. Kalau enggak harus install lagi dia WA. Makanya ini yang ini sama Pak Rio di HP yang ada WA-nya. Tinggal diklik itu. Bu Vivi pakai profilku di G-Link atau Digital Card, Bu? Di link, Pak. Di Pokoknya di sini media sarana digital gitu. Bukan, Bu. Itu kan nomor saya kalau yang media sarana digital itu yang ngundang. Nah, ini Ibu daftarnya itu pakai apa, Bu? Biolinknya? Profilku atau di G-Link gitu? Nomor 0821, Pak. Bukan, Bu. Jadi kita ngirim web ini 3, Bu. Pertama, profilku. Yang kedua, digital card. Yang ketiga, Digilink. Ibu yang mana? Aduh, aku lupa. Nggak nengok-nengok. Ibu pakai digital card. Dokter Nirwan, tolong cek Dokter Nirwan. Vivi Haryanti Damanik. Coba dicek deh, Pak. Saya lupa tadi, nggak lihat pula. Dikirim aja ke WA-nya dokter. Kalau fotonya sudah dikirim ke grup WA, terus apa lagi, Pak? Sudah, itu dulu, Pak. Kita tunggu yang lain. HTTPS. Dokter Nirwan, nama ibunya Vivi Haryanti Damanik. Ya, mau diapain nih? Passwordnya atau apa yang masalah sama Ibu? Kirim grup WA, Bu. Dokter. Oh, kirim grup WA. Kirim grup WA ke nomor WA-nya si Ibu Vivi. Malam, Pak. Mau nanya kalau udah isi text bottom sama link bottom, terus submit, Pak. Submit, Bu. Oke, makasih, Pak. Jadi kalau udah submit, dia kan ada tulisan selamat input chat WA berhasil. Lanjutnya gimana? Ya, Bapak klik link Bapak. Yang atas link. itu. Yang URL profile digital Anda adalah, itu Bapak klik coba. Oke, udah begini ya. Nah, itu Bapak screenshot. Screenshot. Ya.
Ibu Vivi udah saya kirim link WA grupnya ya di ini di WA. Coba diklik itu, Bu. Bentar ya, Pak. Yuk. Ini saya klik ya. Yuk. Kirim taupan web ya. Screenshot terus kirim ke WA. Screenshot kirim ke WA, Pak. Di sini dia bagikan gambar layar sebagai gambar atau taupan. Sebagai gambar. Malam Pak, kok yang luar kok tambah chat itu Pak. Sebentar Pak. Ada angka 10 suruh milih tuh Pak. Gimana ya Pak kok nongolnya seperti itu? Coba Ibu share screen, Bu. Kayak apa saya bingung. Pak, itu udah saya kirim ke WA. Udah bener nggak, Pak? Sudah benar, Bu. Udah bener ya? Ya, tinggal Ibu tambahin foto aja kan itu. Oh. Oke. Punya aku Chandra udah benar ya. Saya kirim ke WA-nya Pak Rio. Iya, jangan kirim ke WA saya, Pak. Penuh nanti WA saya. Kirim ke grup WA aja, Pak. Ya, grup WA tuh. Yang kirim link itu kan. Oh, itu Bapak ngirim ke WA saya, bukan ke grup, Pak, itu, Pak. Yang grup Bapak tinggal klik ini ya, Pak. Yang MDS profilku ini, Pak, yang belajar DM. Bapak klik, itu masuk ke grup dia. Mas Rio, kalau mau kembali ke button custom gimana ya, Mas? Saya kayaknya belum masukin chat WA gitu deh. Terus harusnya kan submit gitu ya. Jadinya keluarnya cuman gambar nama doang, profile aja. Ibu pakai laptop atau pakai HP? HP, pakai HP. Kalau pakai HP berarti tab-nya Ibu balikin ke Biolink. Ke Biolink. Atau Ibu ngerti cara ganti tab-nya? Bu? Enggak, yang pakai titik yang garis 3 itu di bawah ya? Bukan, Bu. Ya, ada garis 3 di bawah, Bu. Ibu klik itu. Iya. Ya. Kan Terus? banyak muncul tuh, Bu. Nah, banyak muncul. Ibu pilih ini. Ibu pilih apa namanya ya? Oh, bukan, Bu. Ibu yang ini. Ibu klik yang di atas tuh, Bu, yang D, Bu. Ada setelah bintang. Ibu kanan atas. Di sebelah kiri titik 3. Lihat. Sebelah kiri titik 3 kanan atas. Ibu nemu titik 3 kanan atas. Tergantung, Dok. Browsernya apa, Dok? Browser bawaan atau Chrome atau Safari? Bunyi Mas, Ibu siapa tadi? Iya. Iya saya. Ya. Gimana tadi kan ketik 3 bawah. Ini yang keluar kan ini macam-macam nih. Ada yang layar yang udah pernah Ya kita itu, buka Bu. kan? Ibu harus ingat sendiri, Bu, di mana tempatnya browsernya. Nah, kayaknya udah hilang gitu. Mungkin ke ini. Jadi kalau Ibu, mau mulai Ibu lagi dari buka mana? WA lagi aja. Buka WA yang dari Bu Tita. Oh iya. Yang pertama kali Yang Ibu gigi. daftar Biolink kan dikirim linknya itu. Ibu buka WA itu, Ibu klik aja. Yang digiling. Yang digiling. Ya, digiling Ya, panelku. Ya, terus ulang lagi jadinya. Itu Nggak usah, jangan keluarnya daftar langsung lagi, Ibu login, Bu. Ibu login aja. Nah, ini keluarnya gini, admin panel, admin dashboard, terus Ya bener. selamat datang nyimas, Ya. terus URL. Nah, itu HTTP, ini udah ada user saya nih, RRCN. Ya, Iya, Ibu tinggal udah ini, bener. tinggal ke ini tadi yang diajarin sama Pak Rio untuk nambah WA-nya. Garis 3 tadi, Bu, Ibu cari. Button Oh, custom. gini. Ya, garis 3.
button custom. Nah, itu Bapak Ibu bisa ngelanjutin sendiri, nanti ngisi buttonnya itu bisa sampai 10. Buttonnya ini sampai 10, nanti kapan lagi kita zoom, kita cara untuk ngupload produk ke dalam biolinknya. Selain ngupload produk, di biolink ini kita juga bisa bikin landing page. Landing page misalnya contoh seperti ini nih. Ini salah satu landing page kita yang menjual kelas pelatihan yang cuma 30.000. Ini contohnya ada videonya Dr. Nirwan YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi terapi intensif. Di era digital ini, peluang tak terbatas terbentang di depan kita. Dengan 221 juta pengguna internet di Indonesia dan estimasi uang yang beredar mencapai 121 miliar dolar Amerika, dunia digital menawarkan potensi yang tak terbatas. Lebih dari 92% pengguna internet menggunakan Google untuk mencari informasi, sementara platform media sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi wadah utama interaksi online. Peluang untuk menjadi seorang pemasak digital semakin terbuka lebar. Namun, untuk berhasil, kita perlu memahami alat-alat penting seperti SEO, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Namun, biaya pelatihan yang mahal bisa menjadi kendala bagi banyak orang. Tapi, jangan khawatir. Ada kesempatan untuk belajar secara gratis. Platform ini menyediakan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang digital. Jangan biarkan uang yang beredar di dunia digital hanya menjadi angka-angka di layar handphone kita. Ambil langkah pertama hari ini untuk belajar dan berkembang di dunia digital, agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemain dalam permainan yang tak terbatas ini. Semua pelatihan di platform ini jika dirupiahkan sangat mahal nominalnya. Tapi ambil peluang ini, semua pelatihan yang ada di web platform ini gratis. Sekali lagi gratis. Bagaimana cara mengaksesnya? Cukup dengan Rp30.000, semua pelatihan-pelatihan gratis tersebut bisa diakses. Tentu saja akses ini bisa juga dijual kembali seharga Rp30.000. Ini kesempatan yang sangat berharga. Tentu saya ikut. Teman-teman sekalian, ayo ambil peluang ini. Beli sekali, jual berkali-kali. Ditunggu di grup-grup pelatihan. Saya Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi terapi intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh videonya Dr. Nirwan yang menjual kelas pelatihan. Kelas pelatihan ini yang ngisi bukan Dr. Nirwan, tapi guru kita, Pak Putra. Kelasnya itu setiap pagi jam 5:30, Senin sampai Jumat. Nah, Bapak Ibu malah bisa belajar banyak di sana. Kelasnya hanya 30.000, yang berminat bisa hubungi ke nomor yang mengirimkan link undangan tadi. Ini salah satu contohnya landing page yang bisa dibuat dari biolink itu. Nah, nanti kita bertahap. Dari biolink itu kita bikin button dulu yang banyak seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan baru bikin satu tombol chat WA. Setelah itu lanjutkan aja tambah button. Tambah button itu bisa bikin banyak. Setelah itu nanti baru kita belajar lagi untuk menambahkan produk. Produk itu yang ada deskripsinya, ada foto, ada deskripsi, bisa kita masukkan video juga. Nanti kita bertahap belajar seperti itu, nanti undangannya lewat grup WA. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin saya kembalikan ke Bu Silvi dan Dr. Nirwan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio atas materinya, dan tidak terasa ya sudah 2 jam kita lalui, dan masih banyak lagi materi yang akan, ini baru basic, ini baru dasarnya saja. Dan semakin kita mendalami akan semakin menarik karena ternyata begitu banyak potensi di dalamnya. Oke, dan perlu saya sampaikan lagi bahwa sistem pembelajaran kita itu lebih banyak praktek daripada teori. Jadi bukan berupa video atau e-book yang banyak beredar di luar sana, tapi sistem kita interaktif ya. Jadi kelas kita tuh live interaktif secara langsung. Jadi mempermudah untuk teman-teman belajar dan dipandu secara langsung. Jadi kalau mau bertanya juga lebih mudah. Gitu. Dan untuk selanjutnya karena hari sudah cukup larut malam, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk sesi selanjutnya yang akan kita info lebih lanjut di grup WA ya, di grup WA. Kemudian mungkin saya mau menyampaikan sedikit, ada satu quotes yang cukup bagus ya untuk lebih membuka mindset kita bahwa transformasi di dunia digital itu sudah dimulai. Jika Anda belum beradaptasi, siap-siap tergilas perkembangan zaman. Ada satu lagi Bill Gates. Bill Gates dia pernah bilang begini, if your business is not on the internet, your business will be out of the business. Jadi mari kita lebih upgrade diri kita untuk lebih baik dan lebih meningkatkan potensi lah ya, supaya kita bisa terus ikuti perkembangan zaman. Oke, teman-teman, kita sudahi saja ya. Mungkin Dr. Nirwan ada tambahan? Oh iya, Pak Dr. Nirwan bisa ditutup oleh Pak Nirwan mungkin? Iya, oke ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, ini tidak berakhir di sini ya, tidak selesai di sini. Kita sudah menyediakan WA Group. Di WA Group itu nanti kita akan latihan bersama-sama. Kalau ada yang tidak bisa, nanti kita belajar di WA Group. Kalau nanti butuh Zoom, kita akan fasilitasi Zoom-nya. Kita akan bahas, karena itu kan masih banyak itu. Masih banyak di BioLink itu akan bisa kita utak-atik ya, kita kelola gitu ya. Yang penting senang dulu gitu ya. Yang penting senang dulu, sudah bisa mana yang belum tadi gagal nih mengupload fotonya, itu kan di bawah kalau bisa tuh di bawah 1 MB ya. Biar apa? Biar tidak berat. Nanti kan wah foto saya susah nih Dr. Nirwan, bagaimana cara ini, tinggal di Google. Nah, makanya saya bilang apa-apa saya di Google ya, Mbak Google. Tinggal cari kompresi ukuran foto. Nah, tinggal dimasukin fotonya di sana, online kan, nggak susah, nanti di download. Nah setelah dia kecil di bawah 1 megabyte bisa langsung diupload lagi ke link panel. Yang tidak boleh lupa itu adalah cara masuk ke panel admin Bapak Ibu ya. Tadi ada kan kita ngirim 3 tuh, ada yang profil, ada yang digiling, ada yang digital. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk login ke panel adminnya itu domain yang tadi itu garis miring, kemudian panelku. Jangan lupa K-nya huruf kapital ya, panelku. Nah nanti baru jangan lupa, makanya bikin username sama bikin passwordnya nggak usah yang susah-susah gitu ya. Pas ini nanti, waduh lupa gitu ya. Nah tapi kita punya ini. Kita punya bisa nanti bantu Bapak Ibu yang passwordnya lupa atau apa di ini aja di grup kami lupa ya, nanti Bu Tita bisa bantu, Pak Rio bisa bantu, saya juga bisa bantu. Jadi yang penting bisa masuk dulu ke panel admin. Terus yang kedua, mulai senang-senangin lah ya, dilihat tiap hari paling enggak 15 menit lah dilihat webnya itu. Kan Bapak Ibu sekalian udah punya web ini, udah punya web. Yang itu kan tadi baru 1 WA ya, itu ditambah-tambah aja, isi aja apa gitu ya, isi aja, nggak usah takut salah. Kalau salah nanti dibenerin gitu loh, isi aja kan, tambah lagi gitu ya, diisi. Nah yang penting adalah jangan susah, kita bikin gampang ya, mudah. Terus jangan bikin mahal, kita murah-murahkan, gratis itu ya, gratis. Kemudian
menyenangkan. Jangan udah dibikin kayak begini terus ditinggal gitu ya, ditinggal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita malam ini ternyata digital itu tidak sulit. Bapak Ibu sudah punya web, kemudian murah, kemudian menyenangkan ya. Ya di inilah dimulai. Nanti kalau umpamanya saya nggak sabar nih untuk ini, ya di grup tanya. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi kami juga tentu bermanfaat ya. Karena kalau kami nyampaikan ini, kami kan sama mengulang-ulang ini kami juga gitu kan. Mengulang-ulang apa yang kami punya ya. Mungkin itu. Terima kasih semua telah hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan ini terbentuk lagi komunitas-komunitas baru lainnya. Dan silakan untuk Bapak Ibu sekalian web-web yang kita kasih itu mau disebarkan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, sebarkan saja. Sebarkan saja, kasih tahu ya ke Bu Tita, Bu ini mau ini, biar Ibu Titanya tahu ya. Terus kasih tahu Pak Rio, kasih tahu saya nih mau dikasih anaknya, mau dikasih tetangganya, mau dikasih ini. Karena itu kita bebaskan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan itu biar sama-sama nanti semua orang mulai ini digital. Demikian ya. Makasih dari saya, mohon maaf ya kalau ada yang tidak pas. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Dokter Nirwan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu, dokter. Sehat selalu untuk tim juga semuanya. Semoga makin maju ke depannya. Teman-teman Amin. semua. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Selamat malam. Oh, katanya ada yang mau foto ya. Coba kalau yang Iya. mau yang berkenan ini, yang berkenan buka ininya, buka apa? Buka kameranya. Ini dong, Iya nih kita lupa foto bareng yuk. Iya. Di ini Ayo ya. buka kamera Iya, semua. Boleh Rio ya. buka kamera. On cam. On cam dulu. Pak Rio-nya belum. Iya, saya juga belum malah ya. Iya. Hitung ya Pak. Oke. Saya nggak bisa Pak, nggak pakai hijab. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke, ada lagi yang mau on cam? Buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Halaman 2-nya Pak. Terima kasih banyak Dok, beserta tim. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak ilmunya. Ya, sama-sama. Nah, sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Nanti Sampai kita jumpa. undang lagi Terima ya. kasih. Ya. Sampai jumpa. Terima Terima kasih semua kasih. ya. Yuk. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, itu udah banyak tuh. Dokter Nirwan udah balik jadi host yang bisa nge-remove yang lain dulu, Dok. Oh ya. Oke ya. Saya ini dulu ya, saya remove yang lain dulu ya. Mungkin udah tidur. Jadi belum. Bapak Ibu izin ini ya, izin end ini ya. Ya.